Tapi kalau ribuan gagal semua, itu sama-sama tertawa, gagalnya kan lebih asik ya. Jadi kalau di dalam survei itu kan, kalau kita mulai usaha itu Mas, ya, 100 orang gitu ya, Iya. setahun berikutnya itu tinggal 20 orang. Nah, gambaran ya, bagaimana memulai usaha, bagaimana ilmunya dan sebagainya. Gitu. Sehingga Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Wahyu, dengar-dengar Mas Wahyu sekarang jadi Kabid Bumcraft DPP PKS Jawa Timur. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bisa dikenalkan dulu Mas Wahyu, apa kesibukannya, background-nya jenengan dari mana? Oke. Sehari-hari usaha Mas. Oh. Jadi jualan rumah. Jadi Waduh, jualan rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi domisilinya di Tulungagung. Ya. Oh, Tulungagung. Ini kebetulan pas di Surabaya, tadi main sama anak-anak gitu. Oh, oke. Alhamdulillah bisa mampir nih. Setelah itu, jenengan dulu pernah kuliah di mana, Pak? Saya di ITS, Oh, di jurusannya ITS. Teknik Kimia. Teknik Ya. kimia. Ya, walaupun kuliah dengan usahanya mirip-mirip, hampir nyambung ya. Nah, kalau Teknik Kimia ke perumahan sebenarnya tidak nyambung, Oh, tapi iya. ada sedikit yang nyambung. Semennya itu Oh, dari Teknik Kimia. semennya. Ya, Ya, bisa. Oke, Pak. Kita balik ke apa sebenarnya Bumcraft itu, Pak? Bumcraft itu bom, Mas. Bom. Oh, bom. Craft itu mainan anak-anak itu, Oh, yang iya, di- siap. kayak Lego itu ya. Oke, Oh, siap. enggak, guyonan itu. Oke. Jadi Bumcraft itu bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, jadi kita diamanai untuk menangani teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi kalau ekonomi kreatif yang anak-anak muda ya kayak Mas ini ya. Dan Oke. saya juga masih muda nih sebenarnya. Jadi kalau UMKM itu jenjangnya umurnya dari mulai muda sampai tua gitu ya. Dari mulai mungkin 17 tahun sampai 60 tahun itu masuk kategori UMKM gitu ya. Kita tangan di situ. Tapi yang kreatif ini nanti khusus. Ya, khusus kita menangani anak-anak muda yang usia 15 tahun sampai 25 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi, Apa bedanya, Pak, sama BPJE yang sebelumnya, Pak? sebenarnya mirip-mirip ya, cuman ini di pengurusan ini penyempurnaan dari BPJE ya. Jadi kalau dulu kan bidang jaringan ekonomi anggota ya, anggota PKS gitu kan. Nah kalau ini dispesifikasi, jadi kita dibagi menjadi dua, UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, jadi dipisahkan. Kalau waktu pengurusan sebelumnya itu kebanyakan menangani UMKM. Nah kalau sekarang ini kita spesifik menangani UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi di Bumcraft itu ada 3 departemen. Nah, jadi departemen yang pertama departemen UMKM yang dia tugasnya menangani membantu teman-teman UMKM ya dari yang mulai usaha sampai membesarkan ya. Kriterianya dari yang omsetnya 0 ya, selama baru mulai usaha ya sampai mungkin 1 miliar setahun gitu ya. Wah. Itu garapannya banyak ini yang teman-teman UMKM. Kemudian ada departemen di ekonomi kreatif. Nah, ini yang baru ya, yang baru. Oh, iya. Kalau dulu ekonomi kreatif sama UMKM ini jadi satu, ya. Kalau ini dipisahkan sendiri. Jadi ekonomi kreatif ini nangani anak-anak muda nanti, ya. Jadi ya, teman-teman yang usianya 15 tahun, 16 tahun sampai 25 tahun, nah nanti masuknya di ekonomi kreatif ini. Ya, kalau sekarang ini bisnis ini kan anak-anak muda pasnya kan pakai ini ya ekonomi kreatif gitu ya. Kalau zaman saya kan usaha itu harus kemana-mana gitu Mas ya, harus jualan ke sini kemari ya. Kalau saya dulu pernah di waktu mahasiswa itu harus keluar pulau gitu kan, antar kota dan sebagainya. Kalau sekarang ini anak-anak muda itu kan bisa jualan di kamar ya, Iya, di kamar sambil betul. jualan itu bisa. Iya, Gitu. sama Pian, ya. Ini yang nangin teman-teman ekonomi kreatif, nah, kurang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu departemen pelatihan mentor. Nah, jadi pelatihan usaha yang khusus mencetak para mentor. Nah, ini kalau ini sudah lama berjalan ya. Sejak BPJE kemarin di 5 tahun kemarin itu ini sudah berjalan. Jadi kegiatannya setiap bulan melatih para mentor. Ya, ini sudah berjalan 5 tahun, mungkin ada sekitar 80 mentor yang kita siapkan untuk mendampingi teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya Bumcraft ini tugas utamanya adalah membantu UMKM baik yang sifatnya umum atau yang khusus anak muda supaya dia ini ketika usaha itu berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Jadi kalau di dalam survei itu kan kalau kita mulai usaha itu Mas ya, misalnya hari ini kita mulai usaha 100 orang gitu ya. Iya. Setahun berikutnya itu tinggal 20 orang. Nah, gitu orang lu seperti itu. Habis, 80%-nya itu hilang. Nah, karena apa? Karena mereka tidak punya ilmu dalam menjalankan usaha itu tadi. Nah, harapannya dengan pendampingan ini nanti ya, ada kelas-kelas ini nanti yang kita buat, harapannya dari 20 orang itu ya anggota PKS nanti yang berhasil. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke.
Kenapa UMKM jadi yang pertama fokusnya di Boomcraft itu, Pak? Jadi yang pertama ini kan kecil ya, dia baru mulai usaha. Nah biasanya kalau kita lihat ini di desa ya, kalau saya ini misalkan dari desa, saya dari Tulungagung, Mas. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya sekitar saya, usahanya itu biasanya itu seperti apa yang dilihat, jualannya sapi kan gitu kan ya, kambing gitu. Dan yang menarik dari dulu sampai sekarang itu jualannya tetap ya kambing terus gitu ya, sampai umur tua saya ya, dari mulai umur 20, 30 sampai 60 tahun dia tetap tidak berkembang. Nah, gitu. Karena apa? Itu tadi yang pertama teman-teman tidak punya gambaran ya, bagaimana memulai usaha, bagaimana ilmunya dan sebagainya gitu. Sehingga ketika kita belajar ini nanti di UMKM ini tadi ya, walaupun dia sifatnya kecil ya atau bahkan mikro ya, dia ada harapan untuk terus tumbuh. Nah, jadi kita memang menyasar yang memang baru mulai ya, teman-teman yang baru mulai usaha kita bina gitu ya, kita dampingi supaya membesar. Atau bahkan teman-teman ya yang sudah lama ya, puluhan tahun ya, yang saya sampaikan tadi sudah puluhan tahun usahanya sama dan tidak berkembang. Nah, ini perlu didampingi. Nah, gitu. Karena kenapa tidak berkembang? Karena tadi yang pertama tidak punya ilmu ya, kemudian kurang teman. Ya, harapannya ini di Boomcraft ini nanti bareng-bareng belajarnya, ribuan teman kan. Ya kita punya gambaran usaha-usaha teman yang lain, bagaimana berhasilnya, bagaimana tidak berhasilnya, sehingga banyak diskusi di sana. Jadi selain kita ngasih materi ya, pelatihan-pelatihan, pendampingan, di sini nanti kita bertemu dengan ribuan orang gitu ya, se-Jawa Timur yang belajar bareng. Ya, jadi coba bayangkan ya, kalau kita ini belajar usaha sendiri, temannya satu dua, itu kalau bingung, kalau gagal itu susah. Iya. Tapi kalau ribuan gagal semua, itu sama-sama tertawa, gagalnya kan lebih asik ya, kurang lebih gitu. Iya, betul, Jadi Pak. bangkitnya itu lebih cepat gitu. Kalau sendiri biasanya yang 80 orang tadi biasanya gagal satu langsung udah kerja aja deh, enggak jadi pengusaha gitu. Tapi yang 20% tadi, salah satu yang membuat dia tidak gagal, temannya gagal itu banyak. Nah, sehingga dia bisa diskusi untuk mengatasi kegagalan tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sebenarnya jadi wadah ya, Pak, ya? Wadah Iya. untuk teman-teman yang mau baru belajar menjadi bisnis baru gitu, Pak, ya memang. Ya, boleh. Jadi yang mau belajar ya, baru mulai bisnis boleh ikut pelatihan kita ini. Nah, gitu. Oh, iya. Yang sudah bisnis tidak berkembang-kembang boleh ikut pelatihan kita, gitu. Baik yang tua ataupun yang muda boleh ikut pelatihan kita. Gas aja, Pak, ya? Gas semuanya boleh. Nah, syaratnya memang ini omsetnya di bawah UMKM, Mas. Jadi kalau di pemerintah UMKM itu kan 4,8 miliar ya. Kalau yang sudah di atas itu nanti masuknya kelas mentor. Nah, gitu. Jadi kita menangani yang pelatihan tahap pertama nanti ya teman-teman yang nol mulai usaha sampai omset maksimal 4 miliar, 4,8 miliar. Itu kan kategori UMKM. Di atas itu ya, di atas itu sudah kelas menengah ya. Kelas menengah itu ada kelasnya juga. Oh, iya. Ya, makanya ini bukan hanya pendampingan ini nanti bukan hanya selesai sampai UMKM selesai tidak, Win bisa jadi kita ada pendampingan kelas menengah, kelas besar dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Wah, Oke. mantap. Bentuk pendampingannya gimana, Pak? Misalnya kalau kan kita tadi lihat ada dua klasifikasi yang Iya. dari apa namanya omset yang 0 sampai 4,8 sampai menengah itu apa bedanya, Pak, untuk pendampingannya? Oke. Jadi yang lagi kita ramaikan ini ya, Iya. kita lagi mencari 1.000 UMKM ya, yang siap untuk naik kelas, kurang lebih seperti itu ya. Itu dan alhamdulillah ternyata ini tadi per hari ini tadi baru seminggu kita umumkan yang daftar sudah 1.300. Wah, Berarti sudah ini melebihi saya omset ini, ya, Pak. lebih target ini. Iya, lebih Ya tadi kita 1.000 yang daftar 1.300 ya. Iya. Kita tadi diskusi udah bagaimana kalau memang banyak yang butuhkan kita naikkan di 2.000 UMKM lah, kurang lebih Wah, seperti itu ya. mantap. Lebih Nah, jadi mantap. makanya teman-teman nanti yang belum daftar segera daftar ya. Nah, jadi model pendampingannya kita kan ada dua kelas ya. Kelas pertama kelas UMKM ya. Ini setiap bulan ya. Jadi setiap bulan itu hadir di kantor PKS ya. Karena jumlahnya ribuan ya, maka kita pilih 150 orang yang hadir di kantor partai. Ya, jadi setiap bulan itu ada materi terstruktur ya. Januari, Februari. Nanti mulainya Januari ya, bukan bulan depan masih belum ya, mulai Januari. Ini masih pendaftaran, masih kita siapkan semuanya. Nanti mulai Januari. Per Januari ini setiap bulan ada kelasnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai akhir tahun depan ya gitu ya. Jadi setiap bulan ada materi yang terstruktur. Nah, teman-teman yang tidak dapat datang nanti lihat Zoom ya, dengan Zoom. Bisa di YouTube dan Zoom seperti itu ya. Setelah itu, setelah pulang dari kantor PKS kan ada materi. Nanti pulang ke daerahnya, nanti ada pendampingnya di daerahnya masing-masing.
ya. Jadi kita siapkan beberapa titik-titik daerah yang ada di sana untuk mendampingi teman-teman UMKM tadi, ya. Misalkan nih ada materi, kemudian ada tugas kan dia ngerjakan di perusahaannya. Nggak bisa nanti tanya mentornya. Ya nanti kita siapkan mentor-mentor di daerah-daerah itu tadi. Gitu ya. Jadi memang kalau belajar bisnis ini kan beda dengan kuliah ya. Kalau kuliah misalkan kita dapat ilmu, ditanya bisa dapat 100. Kalau kita kan diterapkan nggak bisa baru tanya kan gitu ya. Jadi bukan hanya hafal, tapi diterapkan harus bisa. Ya, makanya bisa jadi materi yang selama setahun ini nanti itu tidak banyak yang bisa langsung diaplikasikan. Tapi mungkin itu bisa diaplikasikan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi yang penting adalah dapat ilmu, diterapkan, ya, nggak tahu tanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah. Berarti sangat membantu Pak ya, maksudnya untuk orang-orang yang masih memang butuh tempat untuk sambat ya. Mungkin kalau misalnya namanya usaha kan orang ada yang, ini kok saya gagal terus ada tempat lagi nggak? Maksudnya ini gimana saya untuk comeback balik lagi ke normal atau bahkan untung yang lebih besar gitu kan? Belajar kita itu tentang jualan, bukan mencari uang. Karena sekarang bisnis itu hampir jarang yang membutuhkan uang untuk memulainya. Tapi sebelum kita jualan, yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana kita memilih bisnis kita ini layak untuk dikembangkan. Nah, gitu. Sekali milih bisnis yang salah, ya sudah, dia akan selamanya akan ada di sana. Nah, itu.